Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film yang baru saja rilis tahun ini dengan judul The Man from Toronto. Mungkin teman-teman sudah menonton filmnya pada channel-channel lain, tapi ya sudah, kita nonton saja ulang. Singkatnya, film ini akan mengisahkan tentang seorang pria biasa-biasa saja yang harus terjebak dalam berbagai aksi menegangkan, hanya dikarenakan dirinya disangka sebagai seorang pembunuh profesional. Ya sudah, tanpa menunggu lagi, langsung saja kita masuk ke rekapan alur ceritanya. Cerita kali ini akan diawali dengan seorang pria yang sedang merekam dirinya sendiri untuk mempromosikan barang-barang. Rupanya pria ini bernama Teddy Jackson dan merupakan seorang sales yang sangatlah ceroboh. Selain itu, di tempat lain, terlihatlah seorang pria yang mendatangi sebuah tempat atau rumah terpencil. Dan pria itu bernama, mohon maaf, pria ini tidak memiliki nama, atau tidak diketahui namanya. Akan tetapi, pria ini memiliki julukan legendaris sebagai The Man from Toronto. Jadi, akan kita panggil saja pria ini dengan sebutan pria Toronto. Dan inilah The Man from Toronto. Rupanya kedatangan dari Toronto ke rumah itu dikarenakan dirinya dibayar oleh kliennya di rumah itu untuk membuka mulut seseorang di situ. Dan yang lebih mengejutkan lagi, wajah dari Toronto ini tidak pernah dikenali oleh orang lain selain bosnya sendiri dan juga kliennya yang satu ini. Kemudian saat akan melakukan aksi keji dengan pisaunya, si korbannya sudah ketakutan langsung membuka mulutnya dan mengatakan semua hal yang ingin diketahui oleh kliennya. Setelah itu Toronto pun langsung pergi dan nasib dari si korban haruslah naas dikarenakan dirinya harus ditembak mati oleh si klien. Oke, kita kembali lagi kepada si Teddy dan juga istrinya yang bernama Lori. Dikarenakan hari itu Lori berulang tahun, Teddy pun memberikan hadiah liburan ke pondok kecil di Virginia. Sekaligus mereka akan membuat anak di situ. Setelah itu Teddy pun langsung pergi ke tempatnya bekerja. Dan dia pun langsung memberitahukan bosnya tentang ide barunya. Dan ide barunya adalah tinju tanpa kontak, seperti meninju angin. Tentu saja bosnya menolak ide tersebut dan menganggap kalau ide itu adalah ide yang bodoh. Bosnya bahkan langsung memecat Teddy saat itu juga, dikarenakan selama ini Teddy sangatlah ceroboh dalam mempromosikan barang-barangnya. Di lain tempat, Toronto kembali ke rumahnya, dan walaupun memiliki wajah yang sangatlah sangar dan juga sangatlah berbahaya, Toronto ternyata sangatlah ahli dalam memasak. Kemudian bos dari Toronto pun menelpon dan bilang kalau Toronto memiliki pekerjaan dengan bayaran 2 juta dolar. Bosnya bilang kalau Toronto harus pergi ke Virginia untuk menemui kliennya tersebut. Kembali lagi kepada Teddy dan juga Lori yang sudah bersiap-siap untuk pergi ke Virginia. Di situ Teddy berbohong dengan bilang kalau bosnya terkesan dengan ide miliknya untuk membuat tinju tanpa kontak. Sebelum ke lokasi, Teddy mengantarkan Lori ke tempat spa terlebih dahulu. Dan Teddy pun langsung pergi untuk menemui pemilik pondok yang akan dia sewa. Akan tetapi dikarenakan tinta yang kurang jelas, Teddy pun salah alamat. Dan dia pun malah pergi ke pondok yang akan didatangi oleh Toronto untuk melakukan pekerjaannya. Saat sampai di rumah itu, orang di dalam rumah yang mengira kalau Teddy adalah Toronto. Dia pun langsung memfoto Teddy dan mengirimkannya kepada bosnya. Orang tersebut sebut saja Joko. Dia pun heran kenapa seorang pembunuh profesional membawa barang-barang tempur. Teddy yang belum sadar kalau dirinya telah salah masuk rumah, dia pun langsung saja dibawa oleh Joko menuju ke tempat orang yang akan diinterogasinya. Teddy pun tentu saja kaget dan bingung apa yang sedang terjadi.
Namun, agar tidak ketahuan sedang berpura-pura, Teddy pun langsung mengaku-ngaku sebagai pria dari Toronto. Teddy lalu mengancam akan membutakan pria bernama Mr. Colin tersebut. Dan untung saja ancaman dari Teddy itu berhasil. Dan Mr. Colin pun langsung mengatakan kode-kode yang ingin Joko inginkan. Dan Joko pun langsung mengirimkan seluruh kode tersebut kepada bosnya. Namun secara tiba-tiba FBI pun muncul dan menghabisi mereka semua. Untung saja Teddy yang terkena ledakan berhasil selamat dan langsung melarikan diri. Namun dia ditangkap oleh FBI. Setelah ditangkap, Teddy pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kalau dirinya telah disangka sebagai orang lain. FBI lalu bilang kalau Teddy telah terlibat dalam kasus yang sangat besar yang melibatkan seorang mantan kolonel Venezuela, yakni Sebastian Marin, yang juga berencana untuk menyerang Amerika. Dan dikarenakan foto Teddy telah disebar sebagai The Man from Toronto atau sebagai pria Toronto, maka FBI meminta agar Teddy terus-terusan berpura-pura sebagai pria Toronto supaya FBI dapat menangkap Kolonel Marin. Tak hanya itu saja, FBI juga mengutus agen bernama Santoro untuk menjaga istri dari Teddy. Tentu saja Teddy menolak dikarenakan dirinya takut kalau istrinya akan tergoda dengan ketampanan dari Santoro. Stop your ass right here. No. Akan tetapi setelah dibujuk dengan akan melunasi semua hutang-hutangnya yang sangatlah banyak, Teddy pun akhirnya setuju dan akan melanjutkan misinya. Di TKP sendiri, Toronto datang dan menyelidiki siapakah orang yang sudah berpura-pura sebagai dirinya. Sehabis itu, Toronto pun menelpon bosnya dan dia bilang kalau orang yang berpura-pura sebagai dirinya hanyalah orang biasa yang tolol dan juga ceroboh. Setelah itu, sebelum menjalankan misi pertamanya, Teddy pun menelpon istrinya dan dirinya bilang kalau dirinya ada urusan pekerjaan dan akan menemui istrinya untuk makan malam lain waktu. Setelah itu, Teddy pun dibawa ke Washington DC untuk bertemu dengan istri Kolonel Marin. Dan rupanya Toronto juga sedang mengawasi setiap gerak-gerik dari Teddy. Untungnya saat bertemu, istri dari Marin percaya kalau Teddy adalah pria dari Toronto. Teddy pun langsung saja dibawa oleh istri Kolonel Marin untuk pergi ke lokasi tugas keduanya. Akan tetapi Toronto juga sudah menyandra salah seorang dari anggota FBI dan membuat FBI kehilangan jejak dari Teddy. Teddy pun langsung saja dibawa dengan pesawat menuju Puerto Rico. Akan tetapi saat sudah lepas landas, tiba-tiba muncullah Toronto dan langsung saja bilang kalau dirinya lah pria Toronto yang asli. Namun dikarenakan tidak percaya, pada akhirnya aksi baku hantam pun harus dilakukan. Akan tetapi aksi baku hantam tersebut harus membuat sang pilot tewas dan pesawat pun mulai hilang kendali. Namun walaupun begitu, aksi baku hantam pun masih saja dilanjutkan. Bahkan kekacauan pun bertambah saat jendela pesawat bocor dan ditambah dengan Teddy yang dengan ceroboh menarik tuas sehingga pintu pesawat pun terbuka. Untungnya Toronto dan juga Teddy berhasil selamat. Toronto pun dengan cepat mengambil ahli pesawat dan langsung saja melakukan pendaratan darurat di hutan Puerto Rico. Setelah itu, Toronto menelpon bosnya dan bilang kalau Teddy lah yang sekarang dikenal oleh si klien sebagai pria dari Toronto. Untuk itulah Toronto akan membiarkan Teddy tetap hidup dan akan membuatnya menyelesaikan misi yang akan diberikan. Toronto pun langsung mengatakan kepada Teddy dua aturan agar dirinya tidak dihabisi oleh dirinya, yakni agar Teddy diam dan tidak melupakan aturan yang pertama. Setelah itu, Toronto dan juga Teddy pun langsung pergi ke lokasi pertemuan atau tugas selanjutnya. Di lain tempat, bosnya Toronto, sebut saja Bolina, dia pun menelpon anak buahnya yang lain, yakni pria dari Miami. Bolina lalu memberikan perintah kepada pria Miami untuk mengambil ahli pekerjaan dari Toronto, dikarenakan Bolina berpikir kalau Toronto mulai memiliki hati nurani dan akan mengacaukan misi senilai $2 juta.
kembali kepada Teddy yang telah diganti bajunya dan juga dipersiapkan oleh pria Toronto untuk berpura-pura sebagai dirinya. Rupanya Teddy akan menjalani misi keduanya sebagai pria dari Toronto untuk menginterogasi korban selanjutnya. Setelah itu, Teddy pun lalu diberikan alat komunikasi dan dia pun langsung pergi ke ruangan interogasi. Rupanya tugas Teddy kali ini adalah menemukan orang bernama Mr. Green dari keempat orang yang ada di situ. Teddy lalu diberikan alamat pertemuan selanjutnya oleh orang di situ. Sehabis itu, Teddy pun langsung memulai aksinya sebagai pria dari Toronto. Dan tentu saja setiap kata dan tindakannya diarahkan langsung oleh pria dari Toronto yang asli. You dropped the knives? See. Guess who's back? I don't know. Looks like it's gonna be some human ass. Namun dengan cerobohnya, Teddy malah menusuk mata seorang di sana hingga membuat sebelah matanya buta. Teddy yang melihat hal itu malah muntah, dan untung saja muntahan dari Teddy itu membuat mereka semua takut. Dan langsung saja seseorang dari keempat orang itu mengakui kalau dirinya adalah Mr. Green yang asli. Namun seseorang di situ melihat alat komunikasi yang dipakai oleh Teddy, dan mereka pun langsung curiga kalau Teddy adalah seorang mata-mata. Untung saja di saat yang tepat, Toronto pun muncul dan langsung saja menghabisi para penjahat di situ. Sehabis itu, Mr. Green lalu mengungkapkan rencana dari Kolonel Marin yang ingin meledakkan kedutaan besar Venezuela di Washington DC menggunakan bom buatannya. Dan detonator dari bom tersebut memerlukan kode dari Mr. Collin dan juga sidik jari jempol milik Mr. Green. Dan dikarenakan informasi ini dikatakan kepada pria Toronto yang memang sedang menjalankan misinya, maka Mr. Green pun harus merelakan jempolnya untuk dibawa oleh pria Toronto. Kemudian saat akan membawa jempol itu kepada Kolonel Marin, secara tiba-tiba pria dari Miami pun muncul dan merebut jempol tersebut. Aksi baku tembak pun terjadi untuk merebut jempol tersebut. Namun posisi Teddy sangatlah tidak baik dikarenakan dirinya harus terlempar dan tergantung di atas pajangan. Bahkan Teddy saja sampai terkenal tembakan di pantatnya. Untungnya aksi perebutan jempol itu berhasil dimenangkan oleh Teddy dan juga Toronto. I got it! Help me! Sebelum pergi ke lokasi Kolonel Marin, Teddy mengajak Toronto untuk pergi makan malam dengan istrinya dan juga teman istrinya. Toronto awalnya menolak dikarenakan dia sangat gugup saat berhadapan dengan wanita. Untung saja saat makan malam, Toronto dibuat nyaman dengan teman dari Lori. Bahkan Toronto pun sampai mau diajak untuk berdansa dengan wanita tersebut. Akan tetapi suasana pun harus menjadi kacau oleh kedatangan dari pria dari Miami. Saat bertemu, pria dari Miami pun bilang kalau bos mereka lah yang telah memberikan perintah untuk dirinya, yakni perintah untuk mengambil alih pekerjaan dari pria Toronto. Sehabis itu adu baku hantam pun terjadi. Dan berakhir dengan pria Miami yang berhasil mengalahkan Toronto dan juga kabur membawa jempol milik Mr. Green. Kemudian dikarenakan polisi telah berdatangan, Teddy dan Toronto pun langsung kabur menggunakan mobil polisi. Berganti kepada pria Miami dan juga Bulina yang mendatangi Kolonel Marin untuk memberikan jempol Mr. Green. Kolonel Marin juga sudah menyiapkan uang bayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Saat peledakan hampir dilakukan, untung saja Teddy pun muncul bersama Toronto. Teddy di situ mengakui kalau dirinya lah pria Toronto yang asli. Pernyataan Teddy juga didukung oleh foto yang diambil sebelumnya oleh anak buah dari Kolonel Marin. Akan tetapi secara mendadak, FBI pun menyergap tempat tersebut. Pria dari Miami dan juga Bulina pun berhasil kabur. Sementara Toronto berhasil kabur membawa uang bayarannya.
Setelah itu dikarenakan Teddy tidak bersalah, dia pun lalu pergi ke restoran tadi. Akan tetapi tempat tersebut sudahlah tutup dan istrinya juga telah pergi. FBI lalu mengantarkan Teddy pulang. Di jalan, FBI menemukan kalau sidik jari yang selama ini dibawa oleh mereka berdua bukanlah milik Mr. Green, melainkan milik anak buah dari Kolonel Marin. Yang artinya bahwa Toronto selama ini juga tidak mau kalau ledakan bom tersebut haruslah terjadi. Sehabis itu, FBI juga berterima kasih kepada Teddy, dikarenakan Teddy telah membantu mereka untuk menangkap Kolonel Marin dan menyelamatkan dunia. Namun Teddy sudah tidak peduli, karena kini dunialah yang telah hancur. Di sisi lain, Bulina pun menelpon para pembunuh bayaran lainnya yang berasal dari Moskow, Tokyo, dan juga Tacoma untuk datang dan memburu Toronto. Looks like we got a payday. Sementara itu, Teddy yang tahu kalau istrinya akan pergi ke rumah ibunya. Teddy pun langsung saja berlari untuk mengejar Lori. Dan secara tiba-tiba, Daddy, this one. rupanya pria Miami pun datang dan akan menghabisi Teddy. Untung saja Toronto muncul dan langsung saja membantu Teddy. Namun saat akan pergi, para pembunuh bayaran lainnya pun datang dan langsung saja menembak mereka berdua. Anybody hit? I miss. I miss. I miss. Mereka pun masuk ke tempat tinju dan kembali lagi terjadilah aksi adu pukul yang sangatlah lama dan juga berisiko copyright jika ditayangkan, maka akan Mimin lewatkan. This. Singkat cerita, Toronto pun berhasil mengalahkan beberapa pembunuh. Namun mereka berdua harus berakhir dengan tercekik oleh dua pembunuh. Kemudian pria Miami pun datang dan langsung saja menghabisi kedua pembunuh itu. Saat akan membunuh Toronto, untungnya Teddy datang dan langsung saja melayangkan tinju perdananya. Akan tetapi keadaan belumlah damai, dikarenakan Bulina muncul kembali dan menembak mereka berdua dengan menggunakan senjata berat. Mereka berdua pun terusan dikejar sampai terpojok. Bulina lalu meminta uang yang sebelumnya dibawa oleh pria Toronto. Pria Toronto pun lalu memberikan kunci mobilnya dan bilang kalau uangnya berada di bagasi mobil kesayangannya. Untungnya Teddy yang dengan ceroboh menarik tuas. Dia pun berhasil membuat Bulina terjatuh dan masuk ke dalam minyak penggorengan. Dan akhirnya Bulina pun menjadi ayam KFC dan juga diekspor ke Indonesia dan menjadi makanan santapan bagi semua orang. Enak. Setelah itu ledakan besar pun terjadi. Kemudian saat Teddy akan melihat dan juga berbicara kepada pria dari Toronto, rupanya pria Toronto pun telah pergi meninggalkan Teddy. Namun bahaya pun belumlah habis di situ saja. Tiba-tiba muncullah pria dari Tokyo yang muncul untuk menghabisi Teddy. Dan yang terjadi selanjutnya, pria dari Toronto pun lalu meminjamkan mobil kesayangannya kepada Teddy untuk bisa mengejar istrinya. Dengan semangat, Teddy pun langsung memakai mobil dari Toronto dan pergi untuk mengejar Laura. Saat sampai, Teddy pun langsung meminta maaf kepada istrinya dan dirinya pun meminta agar istrinya tidak meninggalkannya. Namun secara tiba-tiba kereta pun menabrak mobil milik Toronto yang tentu saja masih dipenuhi oleh uang sebesar $2 juta. Hal ini dikarenakan Teddy menaruh mobilnya di jalur kereta. Waktu pun berlalu 1 tahun kemudian dan terlihatlah Toronto yang sudah membuka restoran milik dirinya. Akan tetapi ternyata Toronto masihlah marah kepada Teddy dikarenakan dirinya telah menghancurkan mobil kesayangan milik Toronto sampai hancur berpuing-puing seperti itu. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke teman-teman, sekian untuk film kali ini. Jika ada salah kata yang Mimin ucapkan, mohon maafkan saja dikarenakan setengah jam bicara itu tidaklah gampang teman-teman. Dan jika teman-teman suka sama video ini, silakan like, subscribe, dan juga komen agar bisa mengembangkan channel ini bersama-sama. Mohon maaf jika pembawaan Mimi kuranglah bagus untuk saat ini karena suara yang sedang serak. Terima kasih telah menonton video ini dan see you for the next video guys. Bye-bye.